menceritakan sejarahnya Projo Tempo dulu. Jumlah foto yang ada di lingkungan kita, di lingkungan RT 1 RW 6 sebanyak 60 eksemplar, ya 60 gambar menceritakan sejarahnya Projo Tempo dulu, ya, dari pahlawannya, dari pemerintahannya, mungkin di situ juga ada untuk pemerintahan dari, kalau sekarang hanya camat, kalau dulu ada istilah Ndoro Camat. Nah, kenapa kita bikin aksen seperti ini, karena di samping untuk hiasan lingkungan, juga untuk mengenang mereka-mereka atau beliau-beliau ataupun bangunan-bangunan yang ada di Projo, terutama untuk generasi muda. Memang sampai saat ini pun juga mereka akan terheran-heran, oh yang namanya pendopo dulu seperti ini, oh yang namanya alun-alun itu seperti ini. Nah, di samping itu juga mereka kita edukasi bahwa di Projo juga terdapat beberapa pahlawan yang berasal dari Projo. Itu juga terpampang di depan. Ini pemasangan mulai kapan, Pak? Kalau ini pemasangan sebetulnya sudah 3 periode ini pemasangan. Nah, yang terakhir Agustus kemarin, terus kita pasang, mungkin akan periodik terus, nggak kita lepas. Nanti juga menjadi aset kita, ciri khas lingkungan kita. Kalau masuk sini orang bisa melihat. Nah, itu juga dapat dari warga lingkungan sini, bukan dari RT-nya. Warga sini, Pak, ini harus dipasang sekali untuk mengenang lah Projo Tempo dulu. Dan itu kita rawat. Misalkan ada yang rusak, mungkin kita rawat. Kita dapat gambar-gambar seperti ini narasinya dari Panangin, narasinya dari Pranoto, yaitu beliau yang punya koleksi. Kita ambil dari web, kemudian dari internet juga ada. Kita bantu untuk mengenalkan, kalau beliau mungkin lewat media sosial, kalau kita memang kita bantu karya-karya beliau. Juga ada bangunan, sudah masuk cagar budaya kita belum tahu ya. Bangunan-bangunan kuno itu ada juga nggih? Ada berapa itu, Mas? Kalau di lingkungan kita kebetulan untuk bangunan itu ada 3 unit bangunan lama. Yang tertua itu dibangun tahun 1950. Terus yang berikutnya 1963 adalah ini Wisma ini. Ini punya sejarah masing-masing. Sebelah juga untuk rumah yang termasuk golongan lama, rumah lama itu juga ada sejarahnya. Demikian juga yang belakang LP itu ada sejarahnya juga. Jadi mereka tidak, historisnya lingkungan sini ada ceritanya. Maksudnya gitu. Bisa diceritakan sedikit itu. Contoh misalkan untuk Wisma Ani ini, kenapa dinamakan Wisma Ani? Karena Wisma Ani itu sebetulnya diambil dari
bapaknya waktu itu kerja di lembaga pemasyarakatan Kebumen. Terus beliau punya anak, yaitu yang sekarang dinamakan Ani itu. Ketika proses melahirkan, ibunya mengalami sedikit masalah ataupun kelainan ke bayinya. Dia lahir membiru, terus ibunya pendarahan, bahkan mungkin anaknya non jauh sudah 50-50 untuk hidup ataupun mati. Nah, ketika itu namanya Pak Fanani, namanya yang punya rumah ini Pak Fanani. Jadi beliau itu berucap, "Nek anakku urip, jenenge arek tak tulis nang rumah yang baru saya bangun." Lah, kenapa dibilang wisma? Kalau sekarang mungkin homestay untuk keluarga, mungkin geria, judulnya seperti itu. Jadi wisma itu bukan untuk umum, tapi maksud dan tujuannya untuk keluarganya Fanani. Sekitar tahun berapa nih dibangun? Itu 1963. 1963. Kemudian rumah berikutnya ada belakangnya persis itu juga dibangun tokoh masyarakat juga. Waktu itu dia dari keturunan Pakualam. Waktu itu dia membuat jalan ini. Jalan ini beliau namanya Bapak Sutomo, berserta dulu yang namanya bekas tahanan PKI, bukan PKI-nya tapi bekas tahanan PKI. Mereka gotong royong bikin jalan ini. Nah, itu historis rumah yang sebelahnya yang punya Pak Tomo. Jadi itu jadi adanya jalan ini dari Pak Tomo. Jalan ini dinamakan Jalan Durian karena kalau sekarang sih duriannya tidak ada. Jadi di Pos Ronda itu dulu ada pohon besar sekali, pohon durian. Makanya waktu itu Pak Tomo bikin gang ini terus tercetus oleh sebuah pohon yang mungkin besar sekali dulu waktu itu, karena ini sudah didirikan bangunan jadi tidak bertahan lama. Jadi diambil namanya aja Gang Durian. Jadi ini lebih mudah dibanding yang 3 tahun dari 3 rumah itu yang masih ditempati. yang masih ditempati satu yang paling kuat. Oh gitu. Yang paling tempat bermain untuk anak-anak rencananya. Tadinya kelihatan mangkrak, kelihatan kota, dulunya juga untuk bermain anak-anak. Oh, sebelum banyak tanaman ini. Sebelum banyak tanaman itu buat bermain anak. Sekarang kami kita pertahankan semua yang ada di sini itu buahnya kita pertahankan. Kita bongkar
Pemilik juga sudah. Iya, ini kebetulan yang merawat di sini orangnya di sini. Oh